Ada efeknya, posenya mantep, dan ukurannya gede coy. Konnichiwa minasang, balik lagi di channel Rizuki Hidayato. Apa kabar kalian? Genki desu ka? Di video kali ini saya akan unboxing sekaligus mereview detail dari figur Itachi versus Sasuke eksklusif Gigo Store. Ya, sebelum lanjut jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik hype video ini, like, dan tinggalkan jejak komentar ya guys. Thank you. Ini adalah figur yang limited karena cuma bisa didapatkan di Gigo Store Jepang dari Crane Game-nya. Ini tuh figur yang rilis di tanggal 7 Maret 2026, baru aja lah di bulan ini. Sebelumnya juga pernah rilis eksklusif Gigo itu dari Naruto series yang udah ada, yaitu Minato dan Naruto plus Rasengan yang bisa nyala. Sebenarnya lampu tidur kayak gitu guys, cuman bagus kayak Rasengan beneran dan bisa nyala kedap-kedip gitu. Saya juga udah beli dari waktu itu, cuman lupa sampai sekarang belum di unboxing karena ketumpuk-tumpuk rilisan terbaru. Kira-kira unboxing gak guys? Coba komen. Ya, balik lagi ke figur ini. Kira-kira sekalian apa ya? Langsung aja kita gaskan. Ya, ini dia tampak depan dari packagingnya, cakep banget, kerasa banget eksklusifnya ya guys. Di sini ada Sasuke dan Itachi-nya yang cakep banget, posenya dia juga ada efeknya kayak gini. Mungkin ini clear parts ya kelihatannya tuh, cakep. Kemudian backgroundnya itu ada masing-masing dari jurusnya. Sini ada petir-petir gitu, dan si Itachi ada Tsukuyomi-nya. Sama aja ada logo Naruto Shippuden, Bandai Namco, Ban Presto. Kemudian ada Naruto Shippuden, Uchiha, Sasuke, dan Itachi. Kemudian ada masing-masing namanya dalam bahasa Jepang. Ada Gigo-nya juga. Kemudian ada logo Bandai, ada Bandai Spirit Made in Vietnam di kiri bawah. Kemudian di sebelah sini ada masing-masing figurnya nih. Tuh, lagi berhadapan. Ada Naruto Shippuden, kemudian bagian belakang kayak gini aja seperti biasa. Sisi satunya itu menampilkan kedua figurnya yang tampak full pose, full badan kayak gini tuh, lihat. Cakep banget. A itu Sasuke dan B-nya Itachi. Kemudian di bagian bawah cuman kayak gini aja. Sama, cuman beda nama karakternya aja. Dan untuk bagian atasnya juga seperti ini. Tuh, sama kayak di bagian bawah tadi, cuman ini ada warnanya. Ada logo Naruto, ada A dan B. Kemudian ada stiker license dari Studio Pierrot. Ya, langsung aja kita unboxing mulai dari si Sasuke-nya dulu. Ya, ini dia yang kita dapatkan dari dalam boxnya Sasuke. Sini kita dapat stand base-nya, bentuknya itu bulat sempurna dengan finishing glossy. Kemudian dapat tiangnya yang pendek kayak gini. Langsung aja kita pasang. Tuh, kayak gini. Kemudian ada pedangnya Sasuke, ciri khas. Ya, sculptingannya standar kayak biasa. Warnanya polos, kemudian ada garis-garis kayak gini. Kemudian yang saya suka sini adalah efek Chidori-nya nih. Cakep banget tuh. Part tangan yang megang efek Chidori, kemudian ada perbannya, ada bagian sarung tangannya. Kemudian untuk jari-jarinya juga kukunya detail. Dan ini Chidori-nya cakep sih. Clear parts gitu kayak yang Chidori Combination Battle kemarin tuh. Tapi ya simple aja, dia kecil kayak gini. Tapi oke lah, cakep. Kemudian ini tubuh bagian bawah si Sasuke-nya. Tuh, untuk sculptingan sepatunya juga detail. Di bagian ini nih, kaos kakinya nih, dia ada kerutan-kerutan kayak gitu, cakep, ngikutin posenya. Kemudian jari-jari kukunya juga nih lumayan kelihatan walaupun gak terlalu dalam banget sculptingannya. Tuh, kemudian ini untuk kaki satunya tuh, lihat, ini bagus banget tuh, lihat ada urat-uratnya kayak gini. Tuh, cakep untuk detail kaki satunya. Kemudian kaos kakinya, celananya ini juga nih. Kenapa ya di Gigo ini dia ditempelin dengkul kayak gini? Ditancepinnya tuh dengkul kayak gini. Tuh, nanti kayak gini. Kenapa di dengkul ya? Biasanya kan di bokong gitu ya. Nggak tahu tuh kenapa. Kalian lebih suka yang di bokong atau yang di dengkul kayak gini guys? Coba komen. Kemudian untuk detail dari talinya ini dia polos gitu aja, sculptingannya nggak ada baret-baret dari detail tali tambang gitu. Terus juga ini lentur bahannya. Tuh, jadi cuman polos gitu aja guys tuh. Nggak ada baret-baret kayak Grandista Sasuke tuh. Kemudian ini tempat shuriken-nya tuh, lumayan detailnya, cakep. Terus juga ini roknya si Sasuke atau sarungnya Sasuke tuh, sculptingannya ngikutin pola. Tuh, lagi terbang ke belakang kayak gini. Di bagian dalamnya ada BSP Vietnam.
Sculptingan celananya ini bagian belakangnya kayak gini. Kemudian ini buat masukin ke tubuh bagian atasnya si Sasuke. Kemudian kita lihat tubuh bagian atasnya si Sasuke. Tuh. Ini untuk bajunya ya standar aja kayak gini. Tuh, lekukannya ada tetap. Ini ketiaknya Sasuke. Ini tangannya satunya terlepas ya. Langsung aja kita pasang tangannya. Tuh. Cakep coy. Kemudian untuk perbannya tuh, perbannya kelihatan yang di bagian perut itu. Dan ini untuk sculptingan dadanya sama leher ini cakep banget tuh. Tulang-tulang sama urat-uratnya. Jakunnya juga dia timbul banget tuh kelihatan. Tuh. Cakep ya. Tuh. Untuk detail tangan satunya kayak gini. Ada tulang-tulangnya juga kelihatan. Tapi untuk sculptingan kuku dia agak kurang detail ya guys. Tuh. Nggak terlalu dalam maksudnya. Kelihatan mah kelihatan ya. Dan ini rambutnya. Tuh, rambutnya si Babang Tampan. Sculptingannya cakep. Telinganya juga di sculpting. Kemudian ini dia mukanya, head sculptnya. Ini untuk ekspresi oke lah. Sasuke banget ya. Kelihatan. Poninya juga ngikutin angin. Tuh. Dia lagi mangap kayak gini. Kemudian mulutnya juga di sculpting sampai ke dalam tuh. Lidahnya, giginya kelihatan ya. Kemudian hidungnya itu mancung. Ada urat-urat juga di tengah matanya sini. Dan ini matanya Sharingannya 3 tomo. Ada shadow, ada lightning. Lightningnya nggak ada kayaknya tuh. Cuma shadow sama gradasi warna Sharingan doang yang kena bayangan. Untuk alisnya, line artnya, matanya oke, cakep. Ekspresinya dia lagi mangap gitu. Kira-kira ada yang kurang nggak guys menurut kalian? Di ekspresi dia yang lagi teriak kayak gitu. Apa terlalu polos kelihatannya atau gimana? Coba komen guys. Tuh. Langsung aja kita satuin. Dan kita masukin pedangnya. Di belakang sini. Dan ini dia Sasuke-nya yang sudah dipasang di stand base-nya. Gimana guys menurut kalian? Untuk warnanya sendiri ini cakep sih. Cuman dia kurang main di sculptingan. Padahal eksklusif ya. Harusnya di sculpting pakai baret-baret gitu biar cakep. Dia kan lagi suasananya lagi berantem gitu sama Itachi kan. Tuh. Ya untuk detail sih oke. Untuk warna juga gradasi minim. Tuh. Tapi catnya dia itu gimana? Kayak metalik gitu nggak sih guys? Kelihatannya atau gelap gitu? Kalau menurut saya ya. Coba menurut kalian gimana? Tuh. Ya langsung aja kita next ke Babang Itachi. Ya ini dia yang kita dapatkan dari dalam boxnya Itachi. Dia dapat stand base yang sama persis, bulat, glossy, hitam, kemudian ada tiang yang juga pendek. Apa jangan-jangan taruhnya di dengkul lagi? Ini kebalik. Atau gimana ini masangnya? Oh kayak gini. Kemudian ini ada wah bener. Bener aja di dengkul lagi coy. Langsung aja kita lihat detail dari kakinya. Untuk sculptingan dari bagian bawah kakinya cakep. Tuh, kaos kakinya juga ada kusut-kusutnya. Dan kemudian untuk kuku kakinya juga ada detail tuh. Catnya juga rapi. Terus sebelah sini juga sama. Bener-bener bagus untuk masalah cat di detail kukunya. Untuk kaos kakinya, kusut-kusutnya, di celananya juga kusut-kusutnya cakep. Kemudian ada rok mininya Itachi yang kayak gini. Ini juga detail dari kusut-kusutnya, sculptingannya bagus. Kemudian ini buat masukin ke tubuh bagian atasnya. Tuh. Dan lagi-lagi tengkulnya bolong semua guys. Tuh. Gimana guys? Kalian lebih suka yang biasa di bokong atau yang di kaki kayak gini? Jadi kakinya bolong kayak gini. Dengkulnya bolong. Dan kemudian ini tubuh bagian atasnya, ini untuk jubah bagian dalamnya ada tulisan BSP Vietnam di sini. Kemudian ini glossy gitu catnya. Tuh. Ini baju bagian dalamnya juga kelihatan tuh. Ini bagian belakangnya juga di sculpting, walaupun dia ketutupan jubah tapi dia tetap di sculpting kayak gini guys. Lumayan oke lah. Tuh, untuk detail dari jubahnya ini kusut-kusutnya cakep. Ini mengingatkan saya dengan detail dari jubahnya Pain Akatsuki yang Ichiban Kuji guys. Coba kalian lihat video sebelumnya. Tuh.
agak mirip gitu sih ya, tekstur dan catnya itu sama Ichiban Kuji. Tuh, kemudian printing dari logo Akatsuki-nya juga rapih banget, cakep. Ada 3 awan di belakang dan 1 di depan kayak gini. Dan kemudian ini dia efeknya. Ini efeknya dia itu semi clear path atau clear path sih. Coba saya terangin pakai flash. Tuh kita lihat. Tuh, dia transparan gini, dia clear path karena warna hitam ya. Tuh. Tuh. Dia clear path gini. Kemudian detailnya sendiri itu cakep. Tuh. Dia itu udah nempel sama si tangan Itachi tuh. Jadi bukan part yang terpisah yang kita pasang sendiri, tapi dia udah dilem sama ban presto. Tuh kayak gini. Untuk efek amaterasunya juga dia simple gini guys tuh. Tapi cakep. Cocok lah sama figurnya. Kemudian ini depannya, kusut-kusutnya. Kemudian sleting Akatsuki yang warna merahnya, detailnya cakep. Kusut-kusut di tangannya juga cakep. Sebelah sini juga sama. Untuk kuku jarinya juga ini jelas tuh, rapih catnya. Ada tulang-tulangnya juga kelihatan. Kemudian di tangan satunya lagi mengepal. Dan ini dia Shin Akatsuki-nya dengan kanji shu-nya yang lumayan kelihatan tuh. Jelas ya, kelihatan kanjinya. Tuh, ini detail dari kuku jempolnya agak sedikit ngebleber catnya. Overall oke lah. Tuh, ini bagian tulang-tulangnya kelihatan tuh, menonjol di bagian sini. Bagian dalam bajunya juga kelihatan di lengannya. Kalau ini jubahnya cakep sih bagian tuh. Dalam kaosnya juga kelihatan. Jaring-jaringnya juga kelihatan tuh di bagian sini, jaring-jaring baju Itachi. Kalungnya juga rapih, catnya. Kemudian ini rambutnya nih, di bagian kuncirnya itu dia keluar kayak gitu guys, lucu tuh. Keluar kayak gini. Kemudian ada talinya warna merah, ikat rambutnya. Tuh, untuk scalpingannya cakep, dia ngikutin pose juga, terbang kayak gini kena angin. Terus sebelah sini juga sama. Tuh. Dan ini dia head sculpt-nya si Itachi, keren banget nih. Ini price figure yang pakai Mangekyo Sharingan yang kedua nih. Sebelumnya ada di Effect Trim. Nah, ini yang keduanya nih di Gigo eksklusif ini. Dia pakai Mangekyo Sharingan dan juga matanya itu keluar cairan merah gitu guys. Tuh. Untuk detail dari Mangekyo Sharingannya sendiri itu cakep tuh. Printingnya rapi, catnya nggak ada lighting tapi shadow dan gradasinya itu cakep. Tuh. Ini harusnya mata yang keluar cairan merahnya itu ada urat-uratnya sih biar makin cakep ya. Tuh. Kalau gini dia polos gitu aja. Terus juga Itachi-nya ini ekspresinya kurang gregetan, jadi kayak mau senyum gitu atau nahan ketawa tuh. Kayak ekspresi orang cool lah gitu. Tuh lagi diam-diam baik gitu. Telinganya di sculpting. Ini kalau ekspresinya gregetan sih cakep ini si Itachi. Dia terlalu baik gitu mukanya tuh, terlalu sopan. Sangat sopan sekali mukanya. Kurang auranya lah intinya. Untuk headbandnya ini dia cakep tuh, kayak Grandista, detail. Ini rambut bagian dalamnya juga tuh di sculpting. Overall oke lah. Gimana menurut kalian guys? Coba komen tentang figur Itachi yang ini. Secara detail, pose, dan scale. Ini kalau kita pasang tuh kayak gini. Tuh. Langsung aja kita sandingin sama Sasuke-nya. Ya kalau saya ukur sendiri tingginya itu sekitar 19-20 cm dari ujung bawah stand sampai ujung tangan dan ujung chidorinya. Ini dia kalau disandingkan dengan combination battle Itachi versus Sasuke. Ya ini dia kalau saya sandingkan dengan Sasuke dan Itachi dari lini Effect Trim. Gimana menurut kalian guys? Apakah Itachi ini cocok buat disandingkan dengan member Akatsuki lainnya? Nih saya punya Tobi yang size-nya itu dia paling besar di antara Akatsuki yang lainnya ya. Tuh. Ini kalau kita lihat ke sini, tetap si Itachi yang dari Gigo ini dia lebih besar size-nya tuh dibandingkan Vibration Star dan lini Effect Trim. Tuh.
Ini juga bisa kita lihat nih, kalau dibandingin sama ini. Ini masih masuk sama lini Akatsuki Vibration Star dan FX Trim. Ya ini dia kalau saya sandingkan dengan figur Vibration Star Akatsuki yang menurut saya ukurannya cukup gede sih. Si Deidara dan si Sasori. Dan kalau saya lihat untuk disandingkan dengan Sasuke yang Akatsuki juga ini ya agak lumayan pas sih, cuman masih sedikit lebih besar Itachi. Untuk Sasuke-nya belum saya review. Kira-kira review nggak guys sama Killer Bee-nya? Dan ini dia kalau kita sandingkan dengan Sasuke dan Itachi dari Grandista. Untuk Sasuke yang terbaru cek video sebelumnya ya. Ya jadi itu di unboxing sekaligus review detail dari Itachi versus Sasuke eksklusif Gigo. Banyak banget catatan untuk figur ini. Dari segi size figurnya lumayan, catnya bagus, sculptingnya bagus, cuman minim di lecet-lecet aja. Untuk posenya keren banget, saya suka jadi pas buat disandingin bareng kayak gini. Untuk tancepan base-nya itu baru pertama kali lihat ada yang didengkul kayak gini guys, cukup shock. Dengkulnya jadi kopong kayak gitu. Kalian lebih suka gini atau kayak biasa guys di belakang? Untuk sculpting mukanya itu udah oke, cukup mirip sama di animenya, cuman saya ngerasa kurang lepas di ekspresinya. Untuk Itachi nih, andai matanya yang lagi Amaterasu itu dikasih urat-urat, pasti keren sih. Ini mah Itachi-nya kayak orang baik jadinya, udah agak senyum dikit. Dan tidak lupa, ada efek yang menurut saya simple tapi elegan. Keduanya itu clear parts juga, dengan detail yang cukup bagus, bikin figur ini makin keren. Mereka berdua ini saya dapatkan di Jepang dengan harga 4.500 yen atau kisaran 450.000 kalau dirupiahin. Ini sih cukup mahal ya, mungkin karena eksklusif dari Gigo. Kalau lihat dari pola sebelumnya sih bisa turun 100 sampai 150.000 rupiahan lama-lama. Ini juga kalau gak digoreng ya, bisa jadi kalau digoreng makin naik harganya. Saya beri rating untuk figur ini 9 dari 10. Gimana menurut kalian guys? Coba komen pendapat kalian tentang figur ini. Jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton. Arigatou gozaimashita.